Happy New Year, selamat pagi saudara semua, apa kabar? Saudara boleh duduk, berikan terima kasih dong pada teman-teman yang sudah melayani kita dengan baik. Ya, akhirnya sampai juga di PMC Philadelphia. Setelah berapa tahun ya? 3 tahun? 3 tahun, 4 tahun. Karena pandemi dan lain sebagainya, kita dipisahkan secara jarak, tetapi saya dengan Pastor Lukas secara reguler, secara teratur, chatting, kalau enggak telepon, dan saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lain, terutama dalam menghadapi pandemi. Sekali lagi, terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya, Pastor Lukas dan Ibu Shirley Kusuma yang sudah menjadi teman di saat-saat sulit, dan saya bersyukur bahwa beliau juga menceritakan apa yang saudara kerjakan selama pandemi dan bahkan berlangsung sampai sekarang dalam membagikan makanan kepada orang-orang di sekitar sini, merupakan sesuatu yang sangat inspiring, sesuatu yang sangat membanggakan juga bahwa saudara sebagai sebuah gereja bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar saudara, dan itu sudah seharusnya terjadi demikian. Dan saya seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya sedang ada di East Coast ini untuk berlibur ya, bersama dengan keluarga saya, dan ada satu keluarga atau 2 keluarga lagi yang bersama dengan saya, dan Pak Lukas minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini pada saudara semua. Tentunya saya harus minta izin pada keluarga saya lebih dahulu, boleh nggak saya pergi untuk berkhotbah di Philadelphia. Mereka sekarang semua sedang ada di Washington DC. Dan mereka bilang, toh tanggal 1 paling pagi-pagi kami masih tidur katanya gitu. Kalau if you wanna go, kalau kamu mau pergi, paling kamu harus bangun lebih pagi dari kita semua dan kamu pergi sendirian, dia bilang gitu. Dan saya bilang, ya, I want to do that. Saya mau melakukan hal tersebut. Itu sebabnya saya ada di sini hari ini. Sebelum saya menyampaikan apa yang ada dalam isi hati saya, mari kita hampiri Tuhan dalam doa lebih dahulu, karena it's all about Jesus, it's all about Him. Mengapa kita hadir pada hari ini di tempat ini? Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh diketemukan dalam rumah Tuhan tanggal 1 Januari tahun 2023, di tahun yang baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama setahun, tahun 2022, dan meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami tidak selalu mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, tetapi satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau setia, bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Engkaulah Immanuel. Bersama dengan Tuhan kami bisa melewati segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami bisa masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa yang tidak terpikirkan oleh kami sebelumnya. Dan itu sebabnya hati kami mengucap syukur, dan kami berbahagia pada pagi hari ini. Dan kami tahu bahwa Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup, firman-Mu memerdekakan, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memperlengkapi, dan firman-Mu merupakan petunjuk buat kami. Itu sebabnya pagi hari ini hati dan pikiran kami terbuka, siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biar bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah arah kehidupan kami, sehingga kami semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Saya akan mulai dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-43, Yesaya pasal yang ke-43 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Mungkin saudara familiar dengan firman Tuhan ini, tapi izinkan saya untuk menyampaikannya sesuai dengan apa yang saya terima. Dikatakan, akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Kemudian dia katakan, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat,
yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam bagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Kemudian ayat 19 katakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan buat saudara pada pagi hari ini, dan saya mau memberitahu pada saudara bahwa salah satu mujizat hebat yang dibuat Tuhan, yang dicatat di Alkitab adalah mujizat ketika Tuhan membelah Laut Merah. Ada yang ingat kejadian itu? Tuhan melakukan mujizat itu untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Firaun dan para tentaranya. Kita bisa baca kalau kita mau, atau mari kita lihat betapa hebatnya mujizat tersebut. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 dan 23. Dikatakan demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Jadi sudah bayangkan bahwa mereka dikejar oleh bangsa Israel, dikejar oleh tentara Firaun dan Firaun sendiri, dan mereka kemudian sampai di Laut Merah dan don't know what to do, tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan membela mereka, Tuhan membelah, bikin jalan. Ya, dan mereka kemudian bisa berjalan menyeberangi Laut Merah seperti jalan di tanah kering, dan air itu kemudian membelah seperti tembok dikatakan. Jadi bayangkan saudara, suatu hal yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat menarik terjadi, dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah Laut Merah, di daratan yang kering, sedangkan air itu seolah-olah membuat jalan buat mereka bagaikan tembok dikatakan oleh firman Tuhan. Suatu mujizat yang sangat luar biasa, yang hebat bukan main. Kemudian ayat 28 katakan, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Jadi pada saat bangsa Israel kemudian dikejar oleh tentara Firaun, kemudian tembok air itu mulai menutup sehingga mereka mulai tenggelam. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedangkan di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bisa dibayangkan ya, betapa hebat dan betapa luar biasanya mujizat yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kemudian dalam kitab Yesaya, Tuhan sendiri yang kemudian bilang, ya, jangan kamu mengingat-ingat apa yang aku sudah buat pada waktu itu. Dia bukan bilang kamu jangan ingat, tetapi dia bilang jangan kamu mengingat-ingat. Tuhan sendiri yang katakan kepada bangsa Israel sekarang, jangan kamu mengingat-ingat. Bukan tidak boleh memperingati atau mencatatnya dalam buku sejarah,
Tetapi Tuhan tidak ingin bangsa Israel terpaku kepada apa yang pernah dia lakukan di masa lampau. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi mengenali apa yang baru yang Tuhan sudah buat di depan mereka. Bisa mengerti yang saya maksud? Betul, yang Tuhan buat itu dahsyat luar biasa pada zaman itu. Dia menunjukkan kasih-Nya, dia menunjukkan penyelamatan kepada bangsa Israel pada saat itu dengan membelah Laut Merah. Sehingga kemudian mereka lepas dari kejaran musuh mereka. Dan kemudian musuh mereka mati di depan mereka sendiri karena pada saat mereka sudah sampai di seberang, air kemudian kembali lagi menyatu dan menghantam semua musuh-musuh mereka. Itu perkara yang sangat luar biasa. Itu perkara yang sangat dahsyat dan ajaib. Suatu perkara yang sangat hebat terjadi. Tetapi Tuhan sendiri kemudian mengatakan, jangan matamu terpaku pada mujizat pada waktu itu. Sedemikian rupa sehingga aku sedang membuat mujizat yang baru sekarang, kamu gak lagi tahu. Kamu gak lagi sadar. Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir adalah Tuhan yang sama yang mau membebaskan mereka dari Babel. Tuhan tidak berubah. Kasih-Nya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, sebenarnya apa yang bangsa Israel lakukan sering juga dilakukan oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang. Kita seringkali terpaku pada mujizat yang pernah terjadi di masa lalu. Sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi sadar bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu yang baru. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan berdoa meminta agar Tuhan melakukan kembali mujizat yang pernah dulu dia lakukan. Mereka berdoa bahkan, mereka berpuasa bahkan supaya Tuhan mengulangi mujizatnya yang dulu. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menciptakan sesuatu yang baru? Our God is into the new things. Dia selalu menciptakan sesuatu yang baru. Aneh gak sih, bayangkan kalau kita datang ke Apple, kemudian minta mereka untuk memproduksi kembali komputer Macintosh atau first generation iPhone yang pertama kali mereka pernah buat. Aneh gak sih menurut saudara? Atau kita datang kepada Sony, ya atau company, kita minta mereka untuk bikin TV hitam putih seperti yang pertama kali mereka buat dulu. Aneh ya menurut saudara? Atau kita datang ke Ford, ya atau General Motor, minta supaya mereka bikin mobil pertama. Saya kemarin baru ke Museum Airspace di Washington, di mana kita bisa melihat bagaimana perkembangan pesawat dan bagaimana pertama kali pesawat dibuat oleh Wright bersaudara. The Wright Brothers, mereka itu ternyata anaknya seorang hamba Tuhan, minister in the church. Ya, dari seorang pembuat sepeda, kemudian mereka berpikir untuk buat pesawat. Dan pesawatnya lucu banget, lebih kayak layangan. Tapi itulah pada saat itu merupakan sesuatu yang merevolusi dunia penerbangan karena belum pernah ada orang yang terbang. Nah, bayangkan kalau dunia penerbangan sekarang ini kemudian kita minta untuk bikin pesawat yang kayak dulu. Kira-kira itu merupakan sesuatu yang encouraging atau lebih sesuatu yang sebetulnya rada menghina? Loh, betul nggak ya? Iya apa tidak? Tentu permintaan tersebut aneh. Jelas itu tidak ada di agenda. Mungkin hal tersebut lebih baik untuk dinikmati di museum. Untuk menjadi bahan pembelajaran. Sesuatu yang sudah terjadi dahulu. Untuk menjadi bahan pembelajaran.
Anak saya yang pertama senang sekali pergi ke museum dan akibatnya saya juga terbawa untuk menikmati museum dan beberapa kali dia katakan kenapa dia cinta museum, karena dia bilang you need to learn from the history, dia bilang gitu supaya kamu gak repeat lagi. Ada benarnya dan saya senang bahwa dia senang dengan sejarah dan lain sebagainya. Saudara mesti tahu bahwa manusia kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei, kita ini merupakan gambarannya Tuhan. Ada bagian, ada sifat Tuhan yang sebenarnya kita warisi. Dan kita aja selalu ingin membuat sesuatu yang baru. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Saudara coba bayangkan kalau saudara datang ke toko apapun, mulai dari toko baju, toko sepatu, toko elektronik dan lain sebagainya. Bertahun-tahun mereka produksi barang yang sama terus. Gak ada barang yang baru. Kira-kira saudara mau pergi? Saudara mau pergi? Saya pikir gak tunggu waktu lama, mereka kan bangkrut semua. Betul apa tidak? Itu sebabnya mereka pun tertantang untuk melakukan sesuatu yang baru. Bahkan setiap musim mereka ganti display. Ya toh, toko-toko mereka itu di depannya displaynya diganti. Ya toh, mereka ganti produk mereka dan lain sebagainya. Mereka berpacu dengan waktu untuk mengeluarkan sesuatu yang baru. Dari mana mereka dapat sifat demikian? Dari mana mereka punya sifat demikian? Seluruh dunia sama aja. Yang namanya manusia seperti itu. Pertanyaan saya, dari mana mereka dapat sifat seperti itu? Dari Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan apa? Dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kemudian bilang, that's great, itu luar biasa apa yang aku buat dahulu itu hebat, memang bagus, memang grandios, hebat. Tetapi bukan berarti itu hasil karya terbaik yang pernah aku lakukan. Aku bisa buat yang lebih baik lagi, aku bisa buat yang lebih hebat lagi. Tetapi karena matamu terlalu terpaku kepada apa yang aku buat kemarin, sehingga aku buat yang baru, kamu gak perhatikan. Dan saya pikir kalau kita mau menikmati tahun baru ini, kita mesti punya framework cara berpikir yang baru pula. Oh ini tahun yang baru, yang lama sudah berlalu, tahun 2022 udah gak ada. Seberapa bagus apa tidak bagus tahun tersebut, is gone. Sudah gak ada. Tahun yang baru sudah datang. Bagaimana kita ingin menyikapi tahun yang baru ini? Tahukah saudara bahwa Tuhan itu pencipta, bahwa dialah sumber daripada semua kreativitas? Tahukah saudara bahwa mereka-mereka yang berpikiran maju dan ke depan, jumlahnya jauh lebih sedikit daripada mereka-mereka yang berpikiran status quo? Betul nggak? Mereka-mereka yang berpikiran maju dan berpikiran kreatif dan berpikiran ke depan, jumlahnya lebih sedikit daripada yang lain. Tetapi merekalah yang menentukan kehidupan atau nasib banyak orang. Dengan kreasi-kreasi mereka. Mereka lah yang menentukan pergerakan ekonomi di dunia ini dan lain sebagainya. Saudara mau jadi bagian dari itu? Atau saudara mau jadi bagian daripada yang rata-rata? Jangan sampai mata kita terus memandang ke belakang, apalagi mengharapkan Tuhan mengulangi yang sama yang pernah Dia dulu buat. Sehingga kita kelewatan dengan sesuatu yang baru yang Tuhan sedang buat.
Masa dia katakan begini, iya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Belumkah kamu mengetahuinya? Dia bilang. Apa yang Tuhan sedang lakukan dan akan terus lakukan tidak kalah hebatnya dengan apa yang sudah pernah dia lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang sedang Tuhan lakukan dan akan terus dia lakukan tidak kalah hebatnya dengan apa yang sudah pernah dia lakukan. Nah, kalau saudara sudah pernah menerima berkat dari Tuhan, sudah pernah menerima mujizat dari Tuhan beberapa waktu yang lalu, saya mau beritahu pada saudara berita baik, bahwa Tuhan sedang dan akan buat yang lebih baik lagi dari yang sudah pernah saudara terima. Cuman matamu gak boleh terlalu memandang fokus ke arah belakang. Saudara harus maju ke depan. Kali ini Tuhan bukan mau buat jalan di tengah laut. Tetapi Tuhan mau buat jalan di padang gurun. Artinya pada saat keadaan sulit, pada saat masa depan tidak jelas, jangan khawatir, Tuhan bisa buka jalan. Di padang gurun artinya tidak ada kehidupan. Di padang gurun itu mostly tidak ada kehidupan di padang gurun. Betul apa tidak? Tetapi pada saat semua orang mungkin bilang, mungkin saudara juga dengar, tahun 2023 akan ada resesi global dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin itu semua benar. Mungkin itu semua benar. Tetapi itu benar buat orang yang buat orang yang tidak punya pengharapan. Seperti yang kita punya. Karena pengharapan kita bukan tergantung pada dunia ini. Pengharapan kita datangnya dari Tuhan. Sumber dari segala sumber. Mungkin apa yang mereka prediksikan benar. Tapi itu benar buat mereka. Belum tentu benar buat kita. Betul apa tidak? Karena Tuhan adalah Tuhan yang bisa buat jalan di padang gurun. Dan dia bukan hanya mau buat jalan di padang gurun, dia bilang dia juga akan buat sungai-sungai di padang belantara. Rivers in the desert, dia bilang begitu. Artinya Tuhan akan menyediakan semua keperluan kita di tengah-tengah kekeringan sekalipun. Gereja ini membuktikan di tengah-tengah pandemi, saudara oversupply dengan semua yang saudara butuhkan. Betul kan ya? Saudara merupakan proof, saudara merupakan bukti bahwa di tengah-tengah pandemi pada saat semua orang bilang susah, sulit dan lain sebagainya. Saudara kelebihan sampai hari ini saudara bagi-bagi food. Bagi-bagi semua hal yang diperlukan oleh orang sehari-hari. Saudara bagi-bagi secara gratis. And God, only God can do that. Saya dengar Pastor Lukas cerita betapa sulitnya dulu dia mau buat hal tersebut. Punya cita-cita, tapi mau buat hal tersebut gak pernah bisa. Karena selalu ditolak, selalu ditolak, selalu ditolak. Pas pandemi, pada saat semua orang berpikir bahwa itu tidak mungkin, Tuhan buka jalan sehingga itu mungkin terjadi. And that's our God. Dan itulah Tuhan kita. Our God is a way maker. Dia adalah pembuka jalan. Tuhan akan terus membuka jalan buat kita yang percaya dan yang tidak lihat ke belakang. Caranya mungkin berbeda. Caranya mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan kita spesialis dalam membuka jalan pada saat manusia bilang tidak ada jalan. Tapi jangan katakan pada Tuhan betapa besarnya masalahmu. Tapi katakan kepada masalahmu betapa besarnya Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi. Jadi jangan besar-besarkan masalahmu. Saya sering kali ketemu orang Kristen yang suka besar-besarkan masalahnya. Seolah-olah Tuhannya kecil. Tetapi besarkan Tuhanmu seolah-olah masalahmu itu kecil buat dia. Mengapa kebanyakan kita belum mengetahui apa yang baru yang Tuhan sudah lakukan? Yaitu karena kita sibuk melihat ke belakang. Kita sibuk melihat the glory of yesterday. Kita sibuk melihat kemuliaan yang
terjadi kemarin, saudara tidak peduli apa yang hebat yang pernah terjadi, tapi mata kita tidak boleh tertambat di sana. Move on. Sepertinya ini mudah untuk dikatakan, tetapi banyak orang termasuk gereja, termasuk hamba-hamba Tuhan, kehilangan apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Karena mereka sibuk menetap in the glory of yesterday. Makanya banyak di antara mereka setelah pandemi apalagi kehilangan jemaat. Karena mereka sibuk matanya tertambat pada the glory of yesterday. Saudara, Tuhan sudah move on. We have to move with Him. Kita harus berjalan bersama dengan Dia. Dan hal ini bisa saya deteksi dari percakapan mereka. Dari apa yang mereka bicarakan. Betapa mereka mempermasalahkan atau membesarkan the glory of yesterday. Sama dengan pernikahan. Sama dengan pernikahan. Saudara, apakah saudara membesar-besarkan dulu atau sekarang? Apakah saudara, waduh dulu ya, aduh cinta kita dulu, waduh dulu kita tuh, dulu, waduh foto kita kalau kita lihat dulu itu kita bahagia banget ya. Dulu itu, kan ada masalah kalau kita ngomong seperti itu. Berarti ada yang gak benar kalau kita ngomong seperti itu, betul gak? Dulu kayaknya kamu ganteng banget deh, sekarang kok, nah itu kan bahaya itu sebetulnya. Dulu kayaknya kamu menarik banget, dulu kamu cinta banget sama saya, sekarang, nah berarti dulu lebih hebat, berarti kan gak benar itu. Istri saya gak mau, saya itu sampai beberapa kali tanya, di mana kamu sembunyikan foto pernikahan kita? Saya tuh sampai sekarang gak pernah tahu dia di mana dia sembunyikan. Kan dia bisa selalu bilang, ngapain kamu ingat-ingat yang dulu? Kamu sekarang jauh lebih baik daripada kamu dulu. Ya saya tahu, saya bilang. Saya tahu, tapi sekali-sekali saya pengen lihat mana itu, saya pengen tunjukin sama teman-teman. Ini loh bedanya saya dulu dan saya sekarang. Enggak, kamu gak usah tahu sih mana saya simpan. Tahukah saudara that there is more in life? 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Siapa yang mau Tuhan ubah? Kita. Bukan dunia ya, tapi kita yang diubah. Dalam menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin apa? Besar. Jadi yang mau Tuhan ubah siapa? Kita. Jadi jangan sibuk untuk minta Tuhan mengubah dunia. Tapi berpartisipasilah dalam usaha Tuhan untuk merubah saudara. Merubah kita. Supaya kita menjadi serupa dengan gambarnya. Yang kedua, mengapa kita belum mengetahui apa yang Tuhan lakukan? Karena kita tidak pandai untuk menilai zaman. Kita tidak punya hikmat sehingga kita tidak tahu bagaimana harus merespon terhadap waktu. Akibatnya kita kehilangan kesempatan untuk bergerak, mempergunakan kemudahan atau favor yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata yang menggambarkan waktu. Pertama kronos, yang kedua adalah kairos. Kronos adalah kronologi. Tetapi kairos itu bicara mengenai waktu yang spesifik. Waktu yang terbatas, waktu di mana sebuah peristiwa penting terjadi. Waktu di mana mereka harus bertindak seharusnya. Kronos bicara mengenai kuantitas, sedangkan kairos bicara mengenai kualitas. Teman saya itu orang Amerika sini, dia rajin berburu. Suatu kali dia cerita sama saya, dia masuk ke hutan mau berburu beruang. Dia naik ke atas pohon, 2 hari tunggu beruang. Saya bilang, kamu gak ada kerjaan banget ya. Tapi karena hobi dia lakukan itu. Naik ke atas pohon, 2 hari tunggu beruang, gak datang-datang, gak lewat-lewat. Terus kamu
nggak pulang? Saya bilang, enggak, ya tunggu terus. Udah tanggung katanya, udah keburu masuk hutan. Udah janji juga sama istri, udah dapat izin, ntar pulang nggak bawa apa-apa, izinnya susah lagi. Jadi dia nongkrong terus di pohon. Jadi kamu bawa persediaan makanan? Iya, dia bilang gitu. Nongkrong terus di atas pohon, 2 hari. Tiba-tiba datang beruang, nampak. Dia bilang, di situ saya harus ambil kesempatan untuk tembak, tapi gak boleh berisik. Kalau berisik, lari itu beruang, dia bilang gitu. Susah banget ya. Di situ justru funnya, dia bilang gitu. Dan kemudian dia tembak tuh beruang. Dia bilang, sekarang tuh beruang nongkrong di rumah saya. Tentu setelah diawetkan. Waktu dia tunggu, itu waktu kronos. Tetapi begitu beruang muncul, itu waktu kairos. Karena dia cuma punya kesempatan sedikit. Bisa ngerti yang saya maksud? Dan pada saat beruang itu muncul, dia bukan diam aja. Dia harus tembak. Dia harus bertindak. Selama kronos, dia tunggu, dia diam saja. Dia gak ngapa-ngapain. Tapi begitu kairos datang, begitu beruang itu muncul, ini waktu dia. Dia harus lakukan sesuatu. Kalau dia diam aja, pergi tuh beruang. Dia gak tahu kapan lagi dia harus tunggu. Bisa ngerti yang saya maksud? Nah, waktu yang sama, perhatikan. Waduh, waktu saya habis ya? Itu apa itu? Oh, bebas. Lukas 12 ayat 54 sampai 57, cepat saja. Lukas 12 54 sampai 57. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Loh, kok pinter ya? Hebat banget dalam menebak-nebak. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Perhatikan kata zaman di situ. Yang dipakai adalah kairos. Kenapa kamu bisa menilai perubahan cuaca, perubahan langit? Kamu bisa lihat, oh ini mendung, bentar lagi hujan. Oh ini panas dan lain sebagainya. Kamu bisa menilai semuanya. Kenapa kamu tidak bisa menilai kairos? Kenapa kamu tidak bisa menilai zaman? Kemudian dikatakan ayat 57. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Wow. Mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri? Ini Tuhan yang bilang. Tidak memutuskan sendiri apa yang benar. Jadi Yesus katakan, kamu bisa menilai pergerakan awan. Kalau melihat mendung, kamu katakan ini bakal hujan. Hujan benar-benar turun. Mengapa kamu tidak bisa menilai waktu kairos, waktunya Tuhan? Berarti kairos bukan sesuatu yang sulit untuk dikenali. Karena disamakan dengan perubahan awan. Kalau awan saja kamu bisa nilai perubahannya, kamu bisa tahu. Kenapa kamu gak bisa menilai waktunya Tuhan? Jadi menilai waktunya Tuhan itu sebetulnya gampang atau susah? Gampang. Tetapi karena kita tidak terbiasa, kita tidak punya hikmat, kita tidak pernah belajar, makanya kita tidak bisa menilai waktunya Tuhan. Karena kita tidak bisa menilai waktunya Tuhan, jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar. Karena kita tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar, kita selalu tunggu tanya Tuhan. Padahal Tuhan expect menunggu kita untuk memutuskan sendiri apa yang benar pada saat, dan yang dia lakukan adalah, yang dia berikan adalah kairos. Agak bingung? Bingung? Gak apa-apa kalau bingung. Bingung? Nah, lebih baik bingung. Mari kita lihat di Yohanes pasal yang kelima. Habis ini saya selesai. Di Yohanes pasal yang kelima ada cerita tentang kolam Bethesda. Tahu cerita itu? Di mana semua orang sakit ngumpul di situ. Di pinggir kolam Bethesda. Ngapain mereka ngumpul di situ? Karena mereka nunggu apa? Nunggu goncangan air.
Siapa yang goncangin air? Malaikat. Dan pada saat malaikat goncangkan air di situ, ya, siapa saja yang pertama kali nyemplung di situ pasti sembuh, apapun juga penyakitnya, betul nggak? Nah, mari kita baca Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Kata sewaktu-waktu di situ, kalau saudara terlihat dalam bahasa aslinya adalah kairos. Sebab semua orang dengan berbagai macam penyakit sudah menunggu. Waktu mereka menunggu, itu kronos. Menunggu waktu. Tetapi tiba-tiba ada malaikat turun guncangkan air. Pada saat guncangan air, waktu itu berubah dari kronos jadi apa? Jadi kairos. Waktu kairos itu waktu spesial. Waktu perkenanan Tuhan. Dan pada saat guncangan air terjadi, perhatikan, mereka gak tanya Tuhan. Tuhan, ini waktunya bukan untuk nyemplung. Ini bukan ya waktunya untuk nyemplung. Ini gak ya waktunya untuk nyemplung. Enggak, mereka gak pakai tanya Tuhan. Bisa ngerti yang saya maksud? Mereka menentukan sendiri apa yang benar. Begitu mereka melihat kairos, mereka langsung apa? Nyemplung, adu balap. Siapa duluan nyemplung biasa sembuh. Buat siapa yang berani bergerak pada saat kairos muncul akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Tetapi kalau orang gak tahu mana kronos mana kairos, ya nongkrong aja di situ bertahun-tahun. Setiap kali muncul malaikat Tuhan menggoyangkan angin, menggoyangkan air, nanya dulu, Tuhan ini bukan waktunya Tuhan. Jawab dong Tuhan. Tuhan bilang jawabanmu sudah di depan mata. I give you the time. This is the special time. Just do what is right. Kairos bukanlah waktu biasa. Kairos itu dikenal sebagai waktu perkenanan Tuhan. Waktu di mana kita dapat menemukan campur tangan Tuhan. Dalam kairos kita bisa ketemu kemudahan. Apa yang tadinya sulit diurus, apa yang tadinya sulit ditolak, tiba-tiba kairos muncul, jebret, gampang banget. Itu kairos. Tiba-tiba dikasih gitu aja. Itu kairos moment. Ada campur tangan Tuhan, ada kesempatan untuk menerima mujizat. Perkara sulit yang biasanya memerlukan proses lama untuk selesai, tapi karena adanya kairos, prosesnya jadi cepat banget. Siapa yang pernah ngalami itu? Saudara ngurus izin, ngurus yang lama banget. Ya tuh, tiba-tiba ada teman saudara nyelonong 2-3 minggu kelar. Kok bisa? Karena dia ketemu kairos. Waktunya Tuhan. Nah kalau kita tidak belajar menilai zaman dan kita sibuk menunggu Tuhan untuk menjawab kita akhirnya tidak mampu untuk melakukan apa yang benar. Sama kayak di hotel tempat saya nginep tuh ada rolling door. Ya. Kalau saudara mau masuk hotel tuh ada rolling door. Dia muter terus. Masuk? Enggak. Enggak. Akhirnya gak masuk-masuk saudara. Bener gak ya? Setiap kali masuk, jangan dia muter lagi. Pas masuk, muter lagi. Masuk, muter lagi. Ya sudah, kita gak bakalan masuk. Ya di situ aja terus. 2 bulan lalu saya mau pergi ke luar negeri, saya keluar dari habis di stempel pasportnya, ada satu rombongan orang-orang yang mungkin belum pernah pergi ke airport dan belum pernah ke luar negeri.
Dan kalau saudara pernah ke airport di Jakarta, begitu cap stempel, saudara harus turun ke bawah pakai escalator. Dan ibu-ibu ini bersama dengan keluarganya belum pernah kayaknya naik escalator. Jadi dia berdiri di depan escalator setiap kali begini. Nah itu bahaya banget kalau dia salah bisa ngegelundung terus ke bawah kan. Terus yang lain bilang ayo. Sampai ada supporternya di bawah bilang ayo sekarang. Ayo. Saya ya ada apa sih rame banget. Saya pikir saya lewat. Lu. Kasihan banget ini ibu gak ngerti. Sampai kemudian untung ada petugas yang bilang jangan turun. Tunggu saya di situ. Naik eskalator, naik lift aja, naik lift. Tunggu ibu, tunggu. So ibu ini begini setiap kali. Kita ketawa, padahal kita sering kali kayak gitu. Tuhan udah kasih kita kairos demi kairos, kasih terus kairos demi kairos. Kita yang gak ngerti-ngerti. Tanya lagi sama Tuhan, iya bukan? Udah dikasih sama Tuhan kairos, dikasih sama Tuhan kayak gak berani maju-maju. Ini waktunya cari kerjaan apa enggak? Ini waktunya pindah apa enggak? Ini waktunya. Makanya belajar untuk kenali Tuhan. God is a way maker. Tuhan selalu Tuhan yang buka jalan. Dia spesialis. Dan God selalu memberikan kairos kepada anak-anaknya. Itu yang membedakan kita. Pada saat orang dunia semua nikmati kronos. Karena orang dunia gak tahu kairos. Yang dia tahu cuma kronos. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk melihat kairos. Pada saat kita lihat kairos, waktunya kita bergerak. Pada saat kita lihat kairos, waktunya kita bergerak. Orang lain semua bingung kenapa kita bergerak. Karena disitulah kita membuat perbedaan. Disitulah Tuhan berperkara untuk kita. Disitulah Tuhan menyediakan mujizatnya buat kita. Jadi ini yang saya mau saudara terima. Pertama, jangan sibuk melihat ke belakang. Jangan terpana dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia bisa buat perkara yang baru. Yang kedua, belajarlah untuk mengenali waktunya Tuhan. Tidak sukar, cuma kita harus belajar dan mintalah hikmat. Dan pada saat kairos datang, bertindaklah, jangan cuma diam. Sama seperti teman saya, kalau dia melihat beruang diam aja, ya gak akan ketemu beruangnya, gak akan kena sama beruangnya. Tapi begitu kau ketemu kairos moment, begitu Tuhan, kau lihat bahwa ini waktu yang Tuhan berikan untuk engkau, supaya engkau bergerak maju, bergeraklah, lakukan yang benar, maka engkau akan bertemu dengan mujizat. Dan tahun ini akan jadi tahun yang sangat berbeda buat saudara. Kalau saudara belajar mengenali kairosnya Tuhan. Mari kita berdoa.